Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM B111210107, akan menjelaskan tentang konsep ibadah Ghairu Mahdoh. Konsep ibadah Ghairu Mahdoh adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika tidak berdasarkan karena niat karena Allah, maka amalannya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahala dalam pengerjaannya. Ibadah Ghairu Mahdoh memiliki prinsip antara lain: 1. Pelaksanaan ibadah ini berdasarkan pada tidak adanya dalil yang melarang. Jadi ibadah Ghairu Mahdoh boleh dilaksanakan selama Rasulullah tidak melarang dan Allah tidak mengharamkannya. 2. Cara pelaksanaannya tidak harus mencontoh Rasulullah. 3. Ibadah Ghairu Mahdoh bersifat rasional, yang artinya baik buruk untung ruginya atau manfaat madaratnya dapat dinilai menggunakan akal dan logika. Jadi apabila suatu amalan atau ibadah membawa keburukan bagi kesehatan, maka tidak perlu melaksanakannya. 4. Ibadah Ghairu Mahdoh berdasarkan manfaat. Artinya, selama ibadah atau amalan tersebut memiliki manfaat, maka diperbolehkan untuk dikerjakan. Contoh ibadah Ghairu Mahdoh. Contoh seperti masalah-masalah furu, seperti sholat subuh, kunut atau tidak. 3. Zikir. 4. Dakwah dan tolong menolong. Hikmah yang terkandung dalam ibadah. Yang pertama, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimilikinya adalah lebih besar, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang ibadah Ghairu Mahdoh. Sebenarnya dalam ibadah itu terdapat hakikatnya. Wudu'ul ruhi yansa, artinya kedudukan jiwa yang timbul dari karena hati atau jiwa merasakan cinta akan Tuhan yang ma'bud dan merasakan kebesarannya lantaran beritikad bahwa bagi alam ini ada kekuasaan yang akal tak dapat mengetahui hakikatnya. Di dalam ibadah itu terdapat berbagai macam penghalang ibadah, antara lain rezeki dan keinginan memilikinya. Kedua, bisikan-bisikan dan keinginan meraih tujuan. Ketiga, qadha dan berbagai problematika. Keempat, kesusahan dan berbagai musibah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.